Selamat siang anak-anak, kembali lagi bersama saya Ibu Vera Nurul Fatimah. Nah, selanjutnya akan ada penyampaian materi yang kedua, masih membahas ketenagakerjaan. Sebelum kita lanjut pada pokok pembahasan selanjutnya, pada video pembelajaran yang lalu kita telah membahas mengenai pengertian ketenagakerjaan, jenis-jenis tenaga kerja, dan masalah ketenagakerjaan di Indonesia. Nah, Ibu akan mengulas sedikit saja pada video pembelajaran yang lalu mengenai pengertian ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Sedangkan tenaga kerja sendiri adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Kelompok tenaga kerja terdiri dari atas dua golongan, angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja adalah penduduk dalam usia kerja 15 hingga 64 tahun. Sedangkan golongan yang termasuk bukan angkatan kerja terdiri dari golongan yang sedang bersekolah, ibu rumah tangga, orang yang berusia di bawah 15 tahun dan di atas 64 tahun, dan keempat adalah pengangguran sukarela. Selanjutnya ada jenis-jenis tenaga kerja. Tenaga kerja terbagi 3 golongan, yaitu tenaga kerja terdidik, tenaga kerja terlatih, dan tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Yang terakhir, mengenai masalah ketenagakerjaan di Indonesia. Yang pertama, kualitas tenaga kerja yang masih rendah. Yang kedua, jumlah angkatan kerja tidak sebanding dengan kesempatan kerja yang ada. Ketiga, tenaga kerja yang tidak tersebar secara merata. Dan yang keempat, masalah pengangguran. Sekarang membahas mengenai upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja. Oke, kita langsung bahas saja ya. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja itu ada 3, yaitu oleh pemerintah, upaya oleh swasta, dan oleh individu. Kita bahas satu persatu ya. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah yang pertama, menyediakan pendidikan formal maupun non-formal. Dengan menyediakan pendidikan formal maupun non-formal, kurikulum yang diterapkan yaitu dapat menghasilkan tenaga kerja maupun lulusan yang bisa memenuhi syarat-syarat di dunia kerja. Yang kedua yaitu meningkatkan kesehatan dan gizi penduduk. Untuk memperoleh tenaga kerja dengan kualitas yang lebih baik, yaitu yang pertama meningkatkan kesehatan dengan memberikan jaminan sosial. Yang kedua memperbaiki gizi penduduk. Dengan gizi yang seimbang dan aktivitas fisik yang teratur akan menciptakan sumber daya manusia yang cerdas dan kuat sehingga mampu menghadapi persaingan di era global. Baiklah, untuk yang ketiga yaitu mengadakan pelatihan tenaga kerja. Nah, dengan meningkatkan kualitas tenaga kerja yaitu dengan diadakannya pelatihan kerja. Tujuannya untuk apa? Yaitu untuk membekali, meningkatkan, dan mengembangkan kompetensi kerja guna meningkatkan kemampuan produktivitas dan juga kesejahteraan. Pelatihan kerja dapat diselenggarakan oleh pemerintah melalui Balai Tenaga Kerja dan juga lembaga pelatihan kerja swasta. Nah, pelaksanaan pelatihan kerja juga harus memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, pelatihan kerja ini dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan pasar tenaga kerja dan juga di dunia usaha. Nah, kenapa? Karena disebabkan kemajuan dunia usaha menuntut tenaga kerja nantinya memiliki keahlian dan juga keterampilan di atas rata-rata. Kedua, pelatihan kerja dilaksanakan berdasarkan program pelatihan kerja yang mengacu pada standar kompetensi kerja. Nah, kenapa? Bertujuan agar para tenaga kerjanya nanti cepat menguasai deskripsi pekerjaannya. Selanjutnya, pelatihan kerja dapat dilaksanakan secara berjenjang. Tujuannya yaitu untuk menunjang karir tenaga kerja itu sendiri. Upaya yang bisa dilakukan oleh pihak swasta yaitu bekerja sama dengan sekolah maupun perguruan tinggi. Nah, seperti contohnya yaitu siswa dan mahasiswa bisa bekerja atau kerja praktik ya, atau magang di perusahaan yang bersangkutan.
Nah, upaya yang bisa dilakukan oleh seorang individu hendaknya haruslah memiliki persiapan dalam menentukan masa depannya. Nah, persiapan yang bisa dilakukan yaitu selalu meningkatkan kemampuan dalam hal baik itu keterampilan, wawasan, dan juga bahasa. Nah, ketika kemampuan tersebut yang akan membentuk individu atau tenaga kerja yang berkualitas nantinya. Baiklah, pada pertemuan kali ini dicukupkan sekian saja oleh Ibu. Selamat belajar. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.